أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Membantu kesulitan sesama muslim dan menuntut ilmu jalan menuju surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkannya darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba menolong seorang hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut jalan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman akan turun atas mereka. Rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Takhrij hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tayyalisi, Al-Baghawi, Ibnu Abdul Bar. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Ia tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain. Bahkan ia wajib menolong dan membelanya. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barang siapa melapangkan kesulitan orang muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Syarah hadis yang pertama, sabda Rasulullah SAW yang maknanya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali. Misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Al-Qurba atau artinya kesempitan, ialah beban berat yang mengakibatkan seseorang sangat menderita dan sedih. Meringankan atau tanfis, maksudnya berupaya meringankan beban tersebut dari penderita. Sedangkan at-tafriz adalah upaya melepaskan dengan cara menghilangkan beban penderitaan dari penderita sehingga kesedihan dan kesusahannya sirna. Balasan bagi yang meringankan beban orang lain ialah Allah akan meringankan kesulitannya, dan balasan menghilangkan kesulitan adalah Allah akan menghilangkan kesulitannya. Seorang muslim hendaknya berupaya untuk membantu muslim lainnya. Membantu bisa dengan ilmu, harta, bimbingan, nasihat, saran yang baik, dengan tenaga, dan lain-lain. Seorang muslim hendaknya berupaya menghilangkan kesulitan atau penderitaan muslim lainnya. Bila seorang muslim membantu muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan terbaik, yaitu dilepaskan dari kesulitan terbesar dan terberat, yaitu kesulitan pada hari kiamat. Oleh karena itu, seorang muslim mestinya tidak bosan membantu sesama muslim. Semoga Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan kesulitan kita pada hari kiamat.
Yang kedua, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabda dari salah satu kesempitan dunia dan akhirat, seperti yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam balasannya memudahkan urusan dan menutup aib. Ada yang mengatakan bahwa kurab atau kesulitan-kesulitan yang merupakan kesulitan luar biasa itu tidak menimpa semua manusia di dunia. Berbeda dengan kesulitan dan aib yang perlu ditutup, sehingga hampir tidak ada seorang pun yang akan luput. Ada lagi yang mengatakan bahwa kesulitan dunia tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kesulitan akhirat. Karenanya Allah Azza wa Jalla menyimpan pahala orang yang meringankan beban orang lain. Ini untuk meringankan kesulitan pada hari kiamat. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengumpulkan manusia dari generasi pertama hingga generasi terakhir pada satu tempat, kemudian penyeru memperdengarkan suara kepada mereka. Penglihatan dapat meliputi mereka, matahari mendekat ke mereka, dan manusia menanggung kesedihan dan kesempitan yang tidak mampu lagi mereka tahan dan mereka tanggung. Sebagian manusia berkata kepada sebagian lainnya, "Tidakkah kalian lihat apa yang terjadi pada kalian? Dapat kalian tidak melihat orang yang bisa meminta syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian?" Dan seterusnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang tidak berpakaian dan tidak berhitan." Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, orang laki-laki dan perempuan akan saling melihat aurat yang lain." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perkaranya lebih dahsyat daripada apa yang mereka inginkan." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabb seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari mereka berdiri sementara keringatan sampai separuh kedua telinganya. Lalu ada hadis lain yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka mengalir di bumi sampai 70 hasta dan mengalir hingga sampai di telinga mereka. Dalam lafaz Muslim, sesungguhnya keringat manusia pada hari kiamat kelak akan mengalir di bumi sampai 70 depa atau hasta dan dengan ketinggian mencapai mulut atau telinga mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hari kiamat telah tiba, matahari didekatkan kepada hamba-hamba hingga sebatas 1 atau 2 mil. Kemudian panasnya matahari membuat mereka berkeringat. Lalu mereka terendam dalam keringat sesuai dengan perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang terendam hingga kedua tumitnya, ada yang terendam hingga kedua lutut, ada yang terendam hingga pinggangnya, dan di antara mereka ada yang terendam sampai ke mulutnya hingga ia tidak bisa berbicara. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya, barang siapa memberi kemudahan kepada Allah, memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepadanya di hari akhirat dan di dunia. Ini menunjukkan bahwa pada hari kiamat ada kesulitan. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan hari kiamat sebagai hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 26, memberi kemudahan kepada yang kesulitan dalam hutang, ganjarannya besar. Ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, memberikan tempo dan kelonggaran waktu sampai ia berkecukupan dan mampu membayar hutang. Ini hukumnya wajib karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Kedua, dengan membebaskan hutangnya jika ia sudah tidak mampu lagi membayarnya. Kedua, perbuatan ini memiliki keutamaan besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada seorang pedagang yang selalu memberikan pinjaman kepada manusia.
Jika ia melihat orang itu kesulitan membayar hutangnya, ia berkata kepada anak-anaknya, bebaskanlah hutangnya, dan mudah-mudahan Allah memaafkan kita dari dosa-dosa, maka Allah pun memaafkannya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, hendaklah ia meringankan orang-orang yang kesulitan atau membebaskan hutangnya. Dari Abu Yasar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memberi kelonggaran waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau menghapus hutangnya, maka Allah akan menaunginya dalam naungannya. Demikian pembahasan yang kami sajikan. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita ketakwaan dan memberi kita taufik untuk menjauhkan diri dari yang haram. Allahu a'lam bishawab.